Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini saya diberikan waktu juga usia serta kesempatan untuk membawakan sebuah sesi yang sangat menarik yaitu sesi presentasi. Apa yang akan dibawakan yaitu mengenai pengelolaan pendidikan dengan tema kerangka pelajaran mendalam. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Latar belakang dari pengelolaan pendidikan ini, ya, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam sistem pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus disinergikan antara pihak penyelenggara pembelajaran dengan pihak murid atau orang tua dan pihak pemerintah di wilayah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, tentu diperlukan upaya-upaya yang realistis dan sangat mendalam, serta terarah, tentunya harus menyenangkan juga bagi peserta didik. Salah satunya yaitu sistem pembelajaran mendalam, yang pada saat ini marak digunakan pada sekolah-sekolah yang peduli akan mutu hasil lulusannya. Jadi, apa saja kriteria pembelajaran mendalam itu? Yuk kita kaji bersama. Rumusan masalah dari materi ini yang pertama adalah membahas mengenai dimensi profil lulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, tiga pengalaman belajar, empat kerangka pembelajaran, yang kelima prinsip asesmen. Baik, lalu apa tujuan dari penulisan ini? Penulisan ini tentu ditujukan sebagai tugas mandiri dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, kemudian juga pembelajaran dimensi profil lulusan, kemudian mengetahui prinsip pembelajaran kedalaman, selanjutnya mengetahui pola pengalaman belajar. Selanjutnya memahami membuat kerangka pembelajaran, dan yang terakhir adalah memahami prinsip-prinsip asesmen. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Apa definisi pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam dalam kerangka kerja pembelajaran didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ya. Kita masuk kepada kerangka pembelajaran mendalam. Ya. Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas 4 komponen, yaitu 1. Dimensi profil lulusan, 2. Prinsip pembelajaran, 3. Pengalaman belajar, dan 4. Kerangka pembelajaran. Kita masuk ke poin pertama yaitu dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kewarganegaraan, 3. Penalaran kritis, 4. Kreativitas, 5. Kolaborasi, 6.
kemandirian, 7 kesehatan, dan 8 komunikasi. Jadi kompetensi yang 8 ini harus secara menyeluruh dan utuh ya, setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Karena 8 dimensi ini merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Karakter yang diantara lain adalah karakter kepemimpinan, jadi menciptakan kepemimpinan yang efektif, integritas, profesional, dan transformatif. Baik, kita masuk selanjutnya adalah kepada prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, 2 bermakna, 3 menggembirakan. Ketiga prinsip pembelajaran ini ya, dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Kalau dalam falsafah pakar sejarah ataupun sejarawan kita dulu, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa keempat upaya tersebut adalah bagian yang terintegrasi dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya. Baik, kita masuk kepada poin berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya. Ya. Karena dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang tadi menjadi sebuah tujuan, bahkan sebuah proses yang oleh Ki Hajar Dewantara itu menjadi manusia yang utuh, maka kesadaran menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi dirinya itu akan tercermin. Ya, bagaimana seorang pelajar itu akan mengetahui dari tujuan pembelajaran. Kemudian juga setelah mengetahui apa tujuan pembelajaran itu, tentu dia akan termotivasi. Termotivasi untuk belajar. Gitu kan. Dengan motivasi itu maka selanjutnya dia akan memiliki atau membangun strategi-strategi dalam belajarnya. Sehingga goal endingnya dia memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pelajar sepanjang hayat. Gitu. Jadi kalau ada keterangan seperti tolabul ilmi, ya, minal mahdi ilal lahdi. Maka pelajarilah ilmu sejak dalam buayan hingga ke liang lahat. Itu akan cocok dengan sistem pembelajaran kedalaman ini. Jadi, bermakna ini, kesadaran ini membangun dimensi yang lebih luas lagi bagi seorang pelajar. Baik, selanjutnya adalah bermakna. Bermakna adalah pembelajaran bermakna terjadi ketika murid dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Jadi proses belajar murid tidak hanya sebatas memahami informasi saja atau penguasaan konten saja, tetapi mereka harus diorientasikan, mereka harus memiliki visi pada kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Ya. Apa karakteristik dari prinsip bermakna?
Ya, salah satunya adalah kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian keterlibatan murid berperan dalam memecahkan persoalan. Kemudian selanjutnya adalah keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain. Contoh pelaksanaannya itu bisa mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi ya, di aplikatif gitu kan. Kemudian dia bisa menunjukkan ilustrasi yang menggambarkan perbedaan antara kenyataan dan pengetahuan yang dimiliki. Melibatkan murid dalam merancang pembelajaran serta memilih proyek, menentukan isu permasalahan dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, ya seperti tadi. Kemudian juga berdasarkan asesmen, ya pembelajaran, pendidik memperoleh data karakteristik murid untuk dijadikan dasar variasi aktivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan pelajar murid sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang dipelajari bagi kehidupannya. Kemudian poin selanjutnya adalah menggembirakan. Ya. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif. Ya. Kemudian juga menyenangkan dan bisa memotivasi tentunya. Ada beberapa karakteristik ya, prinsip menggembirakan. Itu yang pertama lingkungan pembelajaran yang interaktif ya. Kemudian juga aktivitas pembelajaran yang menarik minat, rasa ingin tahu, menginspirasi, terus jadi tertantang untuknya memotivasi dirinya, tercapainya keberhasilan belajar ya. Jadi apa tercapainya keberhasilan belajar adalah saat mereka mengatakan, "Aha, saya menemukan ide," gitu kan. "Aha, saya menemukan solusi. Aha, saya tercerahkan." Itu. Jadi mereka momen itu muncul gitu saat mereka sudah merasakan kegembiraan di dalam proses pembelajaran, ya. Jadi, eee, menggembirakan itu mendorong rasa ingin tahu si murid itu ya, kemudian kreativitasnya juga terangsang, ya. Murid itu senantiasa terlibat ya, di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu akan berkesan dalam kehidupannya. Jadi dengan berkesan itu maka akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa amannya saat ia belajar, kemudian juga kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan untuk dihargai, ya, kemudian tentunya adalah yang terakhir adalah aktualisasi dirinya juga diwujudkan. Contoh pelaksanaan dalam kategori menggambarkan ini adalah memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif ya, antara pendidik dengan murid, sesama murid, dan antara murid dengan materi belajar. Kemudian contohnya yang lain adalah merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan jawaban terbuka yang memancing pemikiran pribadi murid. Ya. Terus memfasilitasi murid untuk berdiskusi atau melakukan simulasi. Selanjutnya memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Seperti menyesuaikan alokasi waktu, pembelajaran dengan kebutuhan murid, serta menyesuaikan proses dan asesmen pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah di dalam kerangka pembelajaran mendalam adalah pengalaman belajar. Ya. Jadi pengalaman belajar ini memiliki karakteristik juga ya dalam memahami, kemudian juga pengalaman belajar mengaplikasi dan pengalaman belajar merefleksi.
Jadi, apa saja karakter yang pertama tadi, yaitu karakter pengalaman belajar memahami, itu poin pertama adalah menghubungkan pengetahuan baru ya, dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menstimulus proses berpikir murid, ya, menstimulasi proses berpikir murid. Selanjutnya menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari. Terus memberikan kebebasan atau eksploratif dan kolaboratif. Ya. Kemudian juga ya meningkatkan nilai-nilai moral dan etika. Ya. Kemudian adalah bagaimana yang terakhir itu adalah sehingga ada karakter yang terbentuk atau memiliki karakter tersendiri bagi muridnya. Poin kedua adalah pengalaman belajar mengaplikasi. Jadi karakternya apa saja? Yang pertama adalah menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru. Yang kedua, menerapkan pengetahuan ya, poin kedua adalah pengalaman belajar mengaplikasi. Karakteristiknya pengalaman belajar mengaplikasi ini menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru. Kemudian yang B, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Yang poin C, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut. Kemudian yang poin D, berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Poin ketiga adalah pengalaman belajar merefleksi. Karakteristik pengalaman belajar merefleksi yang pertama adalah memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, ya, evaluasi diri ya. Kemudian untuk poin C, menerapkan strategi berpikir. D, memiliki kemampuan ya untuk meregulasi dirinya gitu kan dalam pembelajaran. Kemudian meregulasi emosi dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya masih di poin kerangka pembelajaran mendalam, yaitu adalah kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pedagogis, ya. Contoh praktik pedagogis itu A, penggunaan model pembelajaran, ya, pembelajaran berbasis project, ya, pembelajaran berbasis masalah, inquiry, ya, dan sebagainya. Kemudian poin B, penggunaan berbagai media belajar. Ya. Kemudian juga selanjutnya adalah bagaimana memahami penggunaan sumber-sumber belajar. Ya. Kemudian poin 2 adalah kemitraan pembelajaran. Contoh kemitraan pembelajaran yaitu A, kerjasama pendidik dengan murid dalam perencanaan pembelajaran, ya, perancangan pembelajaran, proses assessment dan sebagainya. Poin B, kerjasama pendidik dengan rekan sejawat dalam berbagai praktik, ya, baik perencanaan, refleksi atau evaluasi. Kemudian juga yang poin C adalah kerjasama pendidik dengan orang tua untuk mendukung program pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Poin D, kerjasama pendidik dengan pihak luar seperti dunia kerja, puskesmas, dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian poin E, kerjasama pendidik dengan universitas untuk memberikan wawasan ruang lingkup pembelajaran dan pekerjaan. Poin F, kerjasama murid dengan murid lain. Murid lintas kelompok atau murid lintas kelas. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama murid dengan orang tua. Yang terakhir, kerja sama murid dengan pihak lain. Baik, kita masuk ke
Poin ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Contoh lingkungan pembelajaran adalah A. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. B. Memotivasi murid untuk mengeksplorasi, berekspresi, dan berkolaborasi. C. Penggunaan platform pembelajaran daring atau hybrid. Ya. Poin D. Pemanfaatan lingkungan sekolah maupun sekitar seperti ruang komputer, perpustakaan, kantin, taman sekolah, fasilitas umum, dan sebagainya. Poin keempat, pemanfaatan teknologi digital. Contoh pemanfaatan teknologi digital adalah A. Pemanfaatan aplikasi atau media digital dalam pembelajaran. B. Penggunaan kecerdasan artifisial sebagai alat dukung dalam pembelajaran. Poin C. Penggunaan teknologi ya, asistif untuk murid berkebutuhan khusus. Kemudian yang poin D, platform ruang kerja digital dan platform pendidikan digital seperti rumah pendidikan ya, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke poin prinsip asesmen. 3 poin dalam prinsip asesmen yaitu pertama, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Ya, pada poin ini tidak akan dijabarkan secara luas, tapi kita poin-poin besar atau garis besarnya saja, yaitu apa sih yang dimaksud dengan berkeadilan. Jadi berkeadilan ini pendidik melakukan asesmen yang tidak bias, ya. Eh, Tidak bias oleh karena latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus dari seorang murid. Kemudian poin yang kedua adalah objektif. Jadi seorang pendidik itu melakukan asesmen berdasarkan pada informasi yang faktual ya atas pencapaian perkembangan dari hasil belajar murid itu. Ya. Sehingga mengukur konsisten. Ya. Secara konsisten ini tentunya kriteria capaian yang jelas disepakati fokus pada kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Dengan prosedur tentunya dan instrumen yang sahih ya, yang sangat reliable. Ya. Kemudian dari sisi edukatif, pendidik asesmen ya, yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik gitu, bagi pendidik, murid, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran ya, dan hasil belajar yang membangun serta mendorong perbaikan, memotivasi murid untuk fokus belajar selanjutnya. Jadi tidak hanya menghakimi dari hasil belajar, tapi memperkuat bagaimana proses belajar selanjutnya. Baik, ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini karena eh, prinsip asesmen kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya. Kita masuk kepada referensi, yaitu referensi ini diambil dari buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ya, pada bulan Juli 2025 dengan tema pembelajaran dan asesmen ya, di wilayah Indonesia. Nah, untuk meringkasnya, kita ada diagram pembelajaran ya. Jadi dari mulai kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dimensi profil lulusan. Ini diagramnya seperti ini. Jadi semakin ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Oke, baik. Kita masuk ke kesimpulan. Ini diakui ataupun tidak, dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengidap penyakit kronis yang menyebabkan terpuruk, lemah, bahkan menjadi rebutan musuh. Ya, yang jauh dari nilai-nilai moral yang luhur. Hal ini sejalan dengan prediksi Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika menjelaskan kondisi umat Islam di akhir zaman. Tapi ya, upaya positif tetap harus dijalankan agar sistem pendidikan di negeri ini bisa tumbuh dan berkembang lebih baik di kemudian hari.
Pendidikan diharapkan bisa jadi salah satu solusi bagi sistem pendidikan di Indonesia. Menjadi penyokong atau pilar bangsa, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, yang bisa membawa harum nama negeri kita Indonesia. Ya, semoga penghantar pendidikan mendalam ini bisa menginspirasi dan menambah pembenaran yang positif ya, bagi hidup dan kehidupan kita, dan juga eh, sistem pendidikan untuk di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.